Dua, pendidikannya emang lebih bagus dari Indonesia. Dengan harga terjangkau, dapat international exposure juga, kampusnya juga bagus, rankingnya. Makanya datang ke Malaysia, baru kalian berhenti ngebully. Assalamualaikum. Kerjanya memang untuk ada tulisannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja dong. Mudah-mudahan teman-teman semuanya baik-baik saja beserta keluarganya. Teman-teman sahabatku semuanya yang baru gabung, yang baru ketemu channel ini, yang baru tahu channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen guys. Teman-teman sahabatku semuanya, terima kasih yang udah dukung channel ini, support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dengan keluarganya semuanya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kalau kemarin kita ngebahas tentang ambulans ketika berada di jalan raya, ketika macet, pokoknya ketika berada di jalan raya gitu, dapat respon yang banyak sekali, antusiasme yang berkomentar tuh banyak sekali, berbagai berbagai nasihat, berbagai juga kritikan, berbagai juga omelan, ocehan gitu. Tapi nggak apa-apa, karena tujuan saya itu bukan untuk memprovokasi siapapun. Tujuan saya hanya mencontohkan agar menjadi contoh yang baik buat yang belum mempunyai keprihatinan kepada ambulans atau mobil yang lagi membawa orang sakit gitu. Buat orang yang yang belum mempunyai keprihatinan, video itu sebenarnya tertuju untuk itu, bukan orang lain. Tapi kayaknya sih yang pada sakit hati itu orang ya itulah gitu, gitulah pokoknya, nggak usah dibahas deh. Sekarang kita ngebahas yang lain aja udah, ngebahas tentang sekolah di Malaysia. Jadi ini di video ini tuh ada cerita tentang orang Indonesia yang kuliah atau sekolah di Malaysia. Seperti apa ceritanya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Come on guys. Halo, perkenalin, nama aku Farisa. Nama gue Aimi Anbia. Nama gue Muhammad Rizky Ananda. Halo, nama gue Nasya. Gue Inun dari International Islamic University Malaysia atau AIUM. Majoring in Political Science, semester ke-6 atau tahun ketiga. Aku dari Monash University Malaysia, jurusan Psychological Science, sekarang lagi tahun kedua. Dari University Malaya, sekarang ngambil jurusan International Strategic Studies semester 6. Gue dari Multimedia University, jurusan Marketing, semester ke-8 gue ya? Iya, semester 8. Gimana sih kok lupa? Gue dari University Utara Malaysia, jurusan International Business, dan sekarang gue semester 8. Pengalaman menarik lu selama kuliah di Malaysia? Pengalaman menarik selama kuliah di Malaysia itu, karena ini pertama kali, ini jawabannya ganti nggak apa-apa ya? Karena ini pertama kali gue kuliah di luar negeri, jadi gue ngerasa kayak, wah di sini diversity banget, kayak banyak banget orang dari international student itu bukan cuma dari Indonesia, tapi banyak banget yang dari Arab, dari Afrika, dari Jepang pun ada kayak gitu-gitu. Jadi menarik sih itu di sini. Dari pengalaman gue sendiri, so far nih di tahun kedua ini udah ngerasain 4 tipe sistem pengajaran di kelas sih. Ada lecture class, tutorial class, workshop, sama lab. Kalau lecture itu kan kayak yang kelas gede gitu kan. Kalau tutorial tuh kayak maksimal 20 orang gitu lah. Jadi kayak lebih fokus gitu. Terus kalau workshop tuh lebih kayak nge-apply knowledge kita gitu. Jadi lebih banyak discussion. Terus juga kalau lab ya lebih ke practical sih. Terus kalau di Monash itu kan kita tuh diharuskan tiap semester ngambil SKS itu 24 SKS karena tiap matkul itu 6 SKS. Jadi tugasnya tuh lumayan challenging tapi masih bearable kok, tenang aja. Gue di sini selama kuliah gue udah nyobain banyak part time. Gue bilang mulai dari jadi kasir di
Kemudian gue jadi freelance talent juga. Oke. Kemudian baru-baru ini gue jadi wartawan juga. Kalau di Indo mungkin gue nggak bisa jadi wartawan gitu loh, karena saingannya banyak gitu. Terus kalau organisasinya gimana? Organisasi kalau buat anak Indonesianya sendiri ada PPI AUM. Di situ kalau menurut gue bondingnya dapat banget. Karena gimana sih? Kita di tengah-tengah daerah lingkungan yang berbeda. Di situ jadi kekeluarganya dapat banget. Dan kita juga sering ngadain bonding kayak event, terus juga diskusi-diskusi. Jadi keluarganya dapat. Terus kalau buat organisasi internasional community kita juga ada Student Union, terus MRC juga ada. Itu juga sering ngadain event kayak Global Umatic Gimana sih, kok Festival. lupa? Nah itu kita juga nunjukin culture-nya kita masing-masing dari negara yang berbeda. Jadi organisasi banyak banget emang. Organisasi dulu gue ikut PPI Kampus, PPI University Malaya. Terus gue ikut PPI Malaysia juga selama 2 tahun. Itu beneran membantu gue dalam berkembang dan berteman, mempunyai koneksi di sini sih, karena kalau misalnya organisasi kayak gitu tuh beneran kayak nambah koneksi, nambah teman, ngikut banyak acara-acara yang bisa membangun self development gitu loh. Jadi kalau misalnya kuliah ke luar negeri kayaknya mesti banget buat ikut PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia di negara kalian gitu. Nah, terus kalau lu bisa bandingin nggak sih perbedaan kuliah di Malaysia sama di Indonesia. Oke. Menurut gue yang pertama pressure-nya beda. Apalagi kalau di AUM itu emang ekspektasinya tinggi banget, to be honest. Jadi selama gue kuliah di sana emang selalu ditanamkan belajar yang banyak, rajin baca. Apalagi emang gue political science kan, jadi emang dituntut buat baca banget, artikel, jurnal kayak gitu. Terus aspek yang lain budget sih ya. Jadi Malaysia ini emang edukasinya bagus, tapi kalau budget nggak terlalu tinggi, jadi worth it sih kalau emang cari yang kualitasnya bagus tapi not really pricey. Bedanya kuliah di Indonesia di Malaysia ya. Kalau misalnya di Malaysia, pertama itu harga, karena harga di sini tuh beneran kayak make sense gitu. Maksudnya kayak untuk kuliah di luar negeri dengan harga yang sama kayak kuliah di swasta di Indo itu menurut gue worth it. Terus habis itu kualitas dari edukasinya, beneran dosennya tuh beneran yang berdedikasi ngebantu muridnya banget, dan intinya pokoknya berkualitas gitu. Terus habis itu bakal nambah kemampuan lo di bahasa Inggris, karena kita di sini tuh di encourage banget buat ngomong pakai bahasa Inggris, presentasi dan buat semuanya pakai bahasa Inggris. Terus tuh juga bisa dapat international exposure-nya, ketemu sama teman-teman dari beda negara, sama orang-orang lokal di sini, ngebangun jaringan yang lebih luas lagi, lebih internasional kayak gitu. Ini sih sampingan yang tadi yang kayak gue jalanin sebelumnya, kayak part time-nya gue bisa nyobain ini itu. Kalau di Indo mungkin kalian bakal gengsi gitu sama teman-teman kalian buat ngerjain part time apa aja, walaupun kerja di salah satu restoran mungkin kalian bakal ngerasa gengsi. Tapi kalau kita di sini kayaknya part time apa aja enggak deh. Hal menarik dari kampus tuh kan jauh nih dari kota. Asik. Iya, jadi kampus gue itu di Kedah, yang pokoknya bukan di KL. Itu state paling atas di Malaysia, yang benar-benar perbatasan banget sama Thailand. Jadi kampus gue itu cuma 10 menit ke border Thailand. Perbatasan lah. Pinggiran banget sumpah. Terus apa ya, kampus gue mungkin bisa dibilang kampus tergede se-Malaysia, karena Kampus terbesar pokoknya luas kampus gue tuh kayak 1000 hektar lebih lah. Gue juga nggak tahu deh, pokoknya kayak 1000, pokoknya bener-bener sehari tuh nggak habis deh, hari lo tuh nggak habis buat ngelilingin kampus gue. Tapi ada transportasi di kampus? Ya, tapi transportasi di kampus gue ada bus apa segala macem, dan kayak gimana ya, kampus gue tuh benar-benar yang kayak ibaratnya satu kota sendiri, yang mana kayak dalam satu kampus itu tuh udah ada semuanya. Kayak lo mau golf atau lo mau go-kart atau lo mau shopping, kayak ada mallnya juga. Pokoknya naik kuda, apapun lo sebutin di kampus gue ada. Satu kampus bisa dapat semuanya gitu ya. Iya, hiburan di kampus gue tuh ya udah gue tinggal di kampus aja. Kalau misalnya bosan apa segala macam, paling kayak ya oke lah 10 menit jalan ke border Thailand. Hal menarik dari kampus gue di University Malaya itu, pertama lokasinya sangat strategis, di mana beneran di tengah di Kuala Lumpur. Jadi kayak kalau misalnya kalian bawa orang tua ke sini, jadi gampang mau diajak ke KLCC, mau ke KL Tower, atau misalnya mau kemana-mana tuh deket banget.
Deket ya, Terus enak. ranking kampusnya juga bagus. Kebetulan University Malaya itu ranking 59 di dunia sama nomor 1 di Malaysia Wih, gitu. number one. di Yang Malaysia. menarik dari kampus gue adalah kalau lu pada nonton Upin Ipin semuanya, terus ada Fizi kemarin yang klarifikasi, gila. Kartun pertama yang bikin klarifikasi loh itu. Nah, jadi itu animatornya salah satunya dari MMU. Terus pengisi suara Upin Ipinnya juga dari MMU. Susah nggak sih masuk kampus lu? Sebenarnya as long as rapot kalian 8 deh kalau nggak salah. Iya, sama IELTS-nya 6 minimal. Tergantung jurusannya. Jadi kalau misalnya jurusannya misalnya kayak arsitek itu kan nggak ngebutuhin banyak bahasa Inggris gitu-gitu kan. Jadi kayak 5,5 temen gue masuk. Terus rapot minimal 8 lah pokoknya. Kalau misalnya jurusan-jurusan lain jadi tergantung jurusan kalian. Kalau misalnya mau masuk kayak international relations kayak gue mintanya 6 kayak gitu. Jadi tiap jurusan tuh beda-beda. Kalau misalkan di kampus gue sendiri itu tuh nggak ada yang namanya tes masuk. Jadi kalau misalkan nilai rapotnya aja udah bisa mencapai yang kayak minimal, terus dokumen-dokumennya juga udah ditranslate segala macam sama IELTS atau TOEFL-nya. Kalau IELTS tuh minimal kalau nggak salah 6,5, TOEFL itu 550. Udah bisa kok, udah bisa masuk gitu. Kenapa sih orang-orang harus milih Malaysia? Kenapa Malaysia? Iya, kenapa Malaysia? Menurut gue pertama nggak terlalu jauh dari Indonesia. Oke. Kalau pengen belajar ke luar negeri. Terus yang kedua, pendidikannya emang lebih bagus dari Indonesia. Terus yang ketiga, nggak terlalu mahal. Jadi worth it banget kalau menurut gue. Pengen kuliah ke luar negeri, pendidikannya bagus dan nggak mahal. Malaysia emang menurut gue bagus banget. Kenapa harus Malaysia? Karena kalau misalnya kalian pengen ngerasain kuliah di luar tapi nggak jauh-jauh banget dengan harga terjangkau, dapat international exposure juga, kampusnya juga bagus, rankingnya, dan bisa menambah development dalam bahasa Inggris, dalam berteman, dalam Iya, semuanya benar-benar. pokoknya boleh dicoba banget Malaysia gitu. Oke, terima kasih. Oke guys, video tadi tuh kita reaction dari sebuah video PPIM atau Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia. Itu mereka itu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mereka yang ada di sini selama mereka kuliah di Kuala Lumpur atau di Malaysia. Ada juga tadi yang di Kedah gitu ya. Jadi pengakuan mereka tuh belajar di sini tuh sekaligus mereka tuh bilang lebih murah, tapi juga pendidikannya di sini lebih bagus dari Indonesia. Oh, dengerin, ini bukan saya ya yang ngomong. No, pelajar yang ada di sini. Kalian udah pernah datang ke sini nggak? Yang ngebully-bully gua tuh, ada nggak? Yang ngebully-bully gua tuh ada pernah datang ke sini? Ada pengalaman nggak? Makanya datang ke Malaysia. Baru kalian berhenti ngebully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.